Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, adik-adik yang saya cintai. Selamat datang dalam ruang diskusi saya. Nama saya Rudi Sumanto. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sharing secara singkat tentang formulasi kebijakan pendidikan. Hal ini sangat penting sebagai solusi dari berbagai masalah yang timbul dalam dunia pendidikan. Mari kita mulai. Saya akan share screen saya untuk memudahkan penjelasan pada kesempatan ini. Oke, baik. Kita akan mulai formulasi kebijakan pendidikan. Kita akan mulai berbicara tentang kebijakan publik. Kebijakan publik adalah sebagai pedoman acuan, strategi, dan kerangka tindakan sebagai garis besar pemerintah dalam melakukan kegiatan pembangunan. Sebuah kebijakan harus mampu merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Sekali lagi, tujuan akhir daripada formulasi adalah kita harus bisa merumuskan tujuan yang kita ingin capai dalam satu kebijakan tersebut. Selanjutnya kita terlebih dahulu melihat tentang Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003. Sistem pendidikan nasional merupakan usaha sadar dan terencana. Saya garis bawahi usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kita melihat bahwa dalam undang-undang pendidikan ini dirumuskan, saya garis bawahi, usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sebagai sebuah tujuan yang tersirat di dalam undang-undang ini. Jadi, baik di dalam undang-undang ini pun secara tersirat secara lengkap tentang tujuan daripada undang-undang pendidikan itu sendiri sebagai sebuah kebijakan pemerintah. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada topik utama kita. Kita akan berbicara tentang tahap-tahap proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Yang pertama adalah tahap perumusan masalah. Perumusan masalah ini terdiri daripada 4 fase. Yang pertama adalah terlebih dahulu kita harus problem solving, pencarian masalah. Yang kedua, kita harus mendefinisikan masalah. Yang ketiga, kita problem specification. Kita betul-betul harus melihat masalah secara spesifik. Dan keempat adalah kita harus mengenal secara jelas tentang masalah itu sendiri. Baru selanjutnya kita memasuki tahap kedua, yaitu tahap penyusunan agenda. Agenda ini berhubungan dengan dampak masalah. Ketika sebuah masalah timbul, kita harus menganalisa apakah masalah itu berdampak besar terhadap masyarakat untuk menentukan urgensi atau mendesak tidaknya masalah itu harus dicarikan solusi. Baru selanjutnya kita masuk kepada tahap ketiga, yaitu fase formulasi kebijakan. Fase formulasi kebijakan ini berhubungan dengan alternatif dari kebijakan sebagai solusi. Ada alternatif A, ada alternatif B, ada alternatif C, dan seterusnya. Kemudian tahap keempat adalah adopsi kebijaksanaan. Dari alternatif kebijaksanaan sebagai solusi, kita rumuskan masalahnya dari usulan-usulan kebijakan tersebut. Selanjutnya kita pilih. Kemudian setelah itu baru masuk kepada
implementasi kebijakan, yaitu dilaksanakannya kebijakan itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir, baru kepada penilaian kebijakan itu. Setelah dilaksanakan, baru dinilai. Jadi terdiri daripada isi dari kebijakan itu, pelaksanaan dari kebijakan itu, dan hasilnya atau dampak yang timbul dari kebijakan tersebut. Selanjutnya, mari kita masuk kepada aktivitas formulasi dalam kebijakan pendidikan. Bagaimana caranya memformulasikan dalam kebijakan pendidikan. Mari kita lihat, menurut Andi Prastowo, aktivitas kebijakan adalah suatu proses penerapan keputusan kebijakan yang biasanya diawali dengan menyusun program dan proyek hingga kegiatan-kegiatan untuk pemecahan suatu masalah yang menjadi agenda kebijakan. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting. Mari kita kupas secara singkat. Sudah tersusun dari 1 sampai 5 aktivitas dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Yang pertama adalah sama seperti tahap-tahapan, kita harus mengenal masalah. Masalah timbulnya bagaimana? Diawali dengan pengakuan atau dirasakan keberadaan situasi masalah. Biasa timbul ada isu-isu, ada rumor-rumor, kemudian menjadi atensi, menjadi perhatian. Nah, selanjutnya baru kita mencari masalah yang kedua. Pencarian masalah biasanya didapat adanya setumpuk masalah yang saling terkait, ruwet masalahnya. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah kita mulai melerai, ya kan, mendefinisikan masalah. Sudah ruwet, kita lerai satu-satu. Masalah yang belum terstruktur menjadi masalah yang substantif. Kemudian yang keempat baru kita berbicara spesifikasi masalah. Spesifikasi masalah substantif menghasilkan masalah formal sebagai masalah kebijakan. Dan terakhir, baru perencanaan kegiatan dilakukan oleh pemerintah sebagai solusi masalah kebijakan itu sendiri. Baik, sekian adik-adik, saya screen terlebih dahulu. Demikian sharing saya pada hari ini. Semoga memberikan manfaat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita akan bertemu lagi dalam berbagai sharing yang berhubungan dengan analisa kebijakan pendidikan lainnya. Sampai jumpa dalam sharing saya berikutnya.